Selamat datang di channel Jinet, channel pembelajaran matematika, fisika, makro, dan Excel. Hari ini kita coba belajar tentang contoh penerapan turunan pertama dan turunan kedua. Ini misalnya seperti ini ada gambar ya. Gambar ini bentuk parabola. Parabola ini adalah dari untuk X dan Y ya. Jadi parabolanya persamaannya seperti ini ya. Y sama dengan fungsi fx ya. Itu ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pada titik salah satu kita ambil misalnya sin z. Titik z ini adalah xz dan YZ ya. Garis singgung titik Z adalah ini nih ya, di mana gradiennya MZ sama dengan turunan pertama dari Y ya. Kalau turunan pertama dari Y berarti 2AX tambah B ya. Nah, ini kalau X-nya kita ganti dengan X ini, maka turunan pertamanya adalah 2AXZ tambah B. Nah, kalau persamaan garis singgungnya adalah Y kurang YZ ya. Y kurang YZ sama dengan MZ dari X kurang XZ. Sedangkan pada titik lain, misalnya di sini titik K, ya, garis singgungnya seperti ini. Nah, persamaan gradien garis singgungnya adalah ini ya. Di sini X-nya kita ganti menjadi XK ya. Jadi artinya apa? Gradien di sini besarnya berbeda dengan di sini. Dan gradien itu berarti tergantung dari nilai X-nya. Oke, persamaan garis singgungnya seperti ini. Nah, persamaan garis singgung kita tidak pakai dalam hal ini ya. Oke, jadi di sini titik puncaknya ini ya S ya. Gradien garis singgungnya adalah ini ya, 2AXS ya, X-nya ini. Artinya apa? Garis singgung itu gradiennya akan berubah-ubah tergantung di mana titik tinjau kita, titik X-nya ya. Berarti gradien adalah fungsi dari X ya. Nah, kalau kita gambarkan di grafik seperti ini gradien ya. Kalau yang ini grafik parabolanya, ini adalah grafik gradiennya. Nah, persamaan garis ini M sama dengan 2AX tambah B. Artinya apa? Kalau X-nya XS, berarti nilainya XS ya. Di titik puncak ini, gradien di titik S adalah 0 ya. Kalau kita perhatiin nih, kalau ini 0, berarti XS-nya sama dengan min B bagi 2A. Jadi nilai ini XS ini adalah min B per 2A ya. Ini terjadinya titik puncak ini, gradien sama dengan 0 ini adalah di X-nya sama dengan min B per 2A. Lalu untuk yang Z dan untuk yang K, ya, nilai gradiennya adalah ini nih. Kita tarik ke sini, nanti berapa nih? Lalu kalau yang K ini, kita tarik berapa nih ya? Oke, di sini MK-nya ini dan nilai Z-nya ini ya. Oke. Nah, kalau ini titik 0, kalau kita perhatikan nih, yang nilainya di area biru ini adalah gradiennya lebih kecil dari 0 atau sama dengan minus ya. Jadi nanti saya gambarkan seperti ini, semua ke bawah ini adalah lebih kecil dari 0 dan yang ke atasnya lebih besar dari 0. Jadi nilai M di sini semua positif, sedangkan nilai M di sini semua negatif. Kalau kita perhatikan yang ini nih, daerah sini, berarti gradiennya lebih kecil dari 0 semua nih. Ya. Nah, ini area X-nya, ini kita tinjau X-nya sekarang. X yang di sini, ini pembuat gradiennya lebih kecil dari 0. Nah, untuk yang area ini, gradiennya semua di atas 0 ya. Nah, ini kita sebut nanti area ini adalah pembuat gradiennya lebih besar dari 0. Jadi tadi kalau ini kita coba tarik ke sini, nilai X, area X di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, X yang kiri kita sebut X1 dan yang di kanannya kita sebut X2. Jadi X1 itu di kiri, X2 itu di kanan ya, atau X1 itu lebih kecil dari X2. Maka semua di area ini atau yang X-nya ini tadi, grafiknya turun ya. Dan kalau kita tinjau di sini, misalnya kirinya di sini, ini X1, dan kanannya di sini, ini X2. Nah, X1 itu lebih kecil dari X2 ya. Ini grafiknya akan naik. Jadi mulai dari titik ini, semua ke sana, grafiknya akan naik. Mulai yang di sebelah kiri ini, semua grafiknya akan turun sampai ke sini. Ini akan naik. Oke. Kalau kita perhatikan di daerah sini, ya, dari kiri ke kanan, semua turun. Nah, itu yang disebut dengan interval I1. Kalau kita sebut ini I1 ya, daerah ini. Di mana X lebih kecil dari XS ya, grafik semua akan menurun. Nggak perhatikan ya, XS-nya ini kan. Ya. Dan yang di sebelah kanannya, ini interval kedua di mana X lebih besar dari XS, grafik akan naik.
Titik ini sendiri kita sebut titik stasioner ya. Nah, terkadang titik stasioner ini bisa berupa puncak untuk parabola atau lembah ya. Intinya kalau gradiennya 0 itu titik stasioner ya. Oke, kecekungan dapat digambarkan dari turunan kedua dari grafik ini ya. Jadi kalau turunan keduanya lebih kecil dari 0, dia cekung ke bawah. Kalau turunan keduanya lebih besar dari 0, dia cekung ke atas. Pada contoh parabola ini, ya, gradiennya adalah ini turunan pertama, dan turunan keduanya ini ya, 2A, ya. Nah, tergantung nilai A-nya sekarang kan. Nah, kalau parabolanya A-nya lebih besar dari 0, berarti parabola itu terbuka ke atas, maka grafiknya cekung ke atas. Kalau nilai A-nya lebih kecil dari 0, maka parabola terbuka ke bawah, maka grafiknya cekung ke bawah. Ini contoh ya penerapannya nih. Tentukan interval grafik nih ya. Y sama dengan fungsi X 0,3 X kuadrat kurang 6X tambah 20. Naik atau turun dan kecekungan grafik. Jadi di sini interval yang ditanya ya, interval naik dan turun dan interval kecekungan ya. Oke, kita pertama sekali kita ini gradien garis singgungnya dari ini adalah ini 2 kali 0,3 kali X kurang 6. Jadi sama dengan 0,6X kurang 6. Nah, terlihat di sini gradiennya berupa fungsi X ya. Perhatikan nih. Jadi kalau kita gambarkan di sini, nah gambar tadi, ini saya gabung gambar gradien dengan gambar grafik parabolanya. Ini grafik parabolanya, ini gambar gradiennya. Nah gradiennya tadi nih ya, warna merah saya sebut gradiennya, sedangkan yang warna hijau adalah parabolanya. Ini nilai-nilainya, nilai kalau kita membaca grafik ini, yang merah nilainya ada di sebelah kiri ini, yang merah ini, sedangkan parabolanya nilainya di sebelah kanan. Itu pembacaan grafiknya. Sedangkan nilai X-nya sama ya. Oke. Jadi misalnya seperti ini, misalnya X-nya minus 2. Artinya harga parabolanya ya, Y-nya sama dengan nih. Kita ke sini nih ya, bacanya. Berarti di kurang lebih 35 ya. Sedangkan nilai gradiennya di sini nih, di antara minus 7 dan minus 8. Nah, pertama sekali kita cari dulu gradien sama dengan 0. Berarti kalau ini sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 10. Artinya apa? X sama dengan 10 ini, di sini nih, gradiennya sama dengan 0. Artinya ini ke sini nih 0. Ya, itu dulu pertama. Lalu yang kedua nih, kita cari lebih kecil dari 0, gradiennya ya. Ini akan menjadi fungsi turun. Nah, yang gradiennya, ini kan gradien nih, gradien ke bawah ini kan minus. Jadi dari sini akan memberi gradien minus semua. Oke, minus 0. Gradiennya berarti intervalnya ini kan, dari lebih kecil dari X10 ya. Nah, lalu itu yang kita sebut tadi, interval turun adalah X lebih kecil dari 10. Sedangkan untuk gradien lebih besar dari 0, fungsi naik. Ini nih, fungsi naik semua nih. Dari sini nih, ya. Dari sini, semua akan turun terus sampai ke sini ya. Ini fungsi turun. Sini nih. Sedangkan yang mulai dari sini ke sana adalah fungsi naik. Nah, lalu kita cari sekarang turunan kedua untuk menentukan kecekungan. Ya. Misalnya turunan keduanya nih ya. Jadi 0,6. Artinya parabola ini semua turunan keduanya adalah 0,6. Artinya lebih besar dari 0 ya. Berarti semua cekung ke atas. Jadi parabola ini semuanya cekung ke atas. Nah, jadi intervalnya semuanya cekung ke atas. X mulai dari minus tak terhingga sampai tak terhingga. Ini contoh kedua ya. Ini persamaan pangkat 3 nih. Nah, seperti ini nih. 2X pangkat 3 kurang 2X kuadrat kurang 2X tambah 2. Kita tentukan juga tadi interval naiknya, grafik naik, dan interval grafik turun, dan kecekungan dari grafik ya. Nah, di sini disebutkan nih, interval Y yang kita tinjau adalah 0 sampai 3. Nah, tanda seperti ini bukan tanda titik ya, titik koordinat kartesiannya bukan. Tapi ini tanda interval ya, X-nya dari 0 sampai 3. Oke, yang pertama tadi cari M sama dengan 0 ya, gradien sama dengan 0. Kalau kita cari, kita turunkan ya. Turunan dari sini adalah 6X kuadrat kurang 4X kurang 2. Ya, nilainya M sama dengan 0. Artinya di sini nanti, coba kita bikin dengan X1, X2 adalah seperti ini nih, diskriminan dengan metode diskriminan ya. Jadi X-nya sama dengan 1 atau X sama dengan minus 3, membuat gradien 0. Lalu langkah kedua, menentukan gradien lebih kecil dari 0 untuk mencari fungsi turun ya. Gradien ini kan dalam bentuk parabola ya. Nah, dengan titik gradien sama dengan 0 di sini, ini bisa kita gambarkan skemanya seperti ini ya. Ini adalah menunjukkan nilai Y, dan ini menunjukkan grafik gradien.
Tadi pembuat gradiennya 0 adalah minus sepertiga dan 1. Jadi ini X sama dengan minus sepertiga dan ini 1. Artinya nilai gradien ini di sini adalah 0 ini ya. Nilai gradiennya ini pun 0. Nah, kalau yang lebih besar dari 0 adalah yang ini ke atas, sedangkan yang di bawahnya gradiennya lebih kecil dari 0. Ya. Nah, inilah pembuat grafik turun ya. Nah, intervalnya dari sini ke sini nih ya. M lebih kecil dari 0 terjadi pada interval ini ya. X dari minus sepertiga sampai X sama dengan 1 ya. Ya, grafik Y-nya akan turun pada interval itu. Nah, kita perhatikan ya, mulai dari sini nih. X sama minus sepertiga kan di sini nih. Nah, mulai dari sini sampai ke sini, grafiknya akan turun. Y-nya ya. Oke. Tetapi tinjauan kita Y ini hanya untuk X dari 0 sampai dengan 3. Sehingga kalau kita lihat di sini dari 0 sampai dengan 3 ini X sama dengan 0 nih ya. Nih, kita lihat di sini, maka yang memenuhi ini hanya dari X dong sampai 1. Jadi dari sini ke sini aja dia yang memenuhi grafik Y turun ya. Ini turun karena yang di sebelah sini nggak menjadi kita tinjau di sini ya. Lalu langkah berikutnya, gradien lebih besar dari 0, fungsi naik. Artinya di sini nih, ini gradien ya. Gradien di sini lebih besar dari 0. Ini sama yang di sini nih, daerah sini. Oke. Nah, itu akan fungsi naik nilai Y-nya nih. Nah, nih. Dari sini ya, mulai dari sini kita naik terus nih. Naik terus sampai ke sini nih. Dan mulai dari sini ke atas ini akan naik terus. Oke. Jadi intervalnya adalah lebih kecil dari minus sepertiga atau lebih besar dari 1. Tapi karena tinjauan dari Y-nya ini hanya berlaku untuk 0 sampai dengan 3, maka ini kalau kita lihat ini dengan ini, berarti yang berlaku hanya ini ya. Karena tinjauannya mulai dari 0 sampai ke sini nih. Artinya yang ini kan nggak berlaku, ini berarti nggak berlaku. Yang berlaku hanya ini. Nah, ini pun dibatasi juga sampai 3, jadi nggak sampai tak terhingga nih ya. Sehingga ditulisnya gini nih, interval naik itu 1 sampai 3. Nah, lalu untuk mencari kecekungan nih, kita turunan kedua ya. Turunan pertamanya tadi nih, turunan keduanya 12 kurang 4. Jadi turunan kedua ini, kalau untuk pembuatnya 0 adalah, ini, kalau ini sama dengan 0 berarti 4 bagi 12 sama dengan 1/3. Ya. Nah, kalau kita gambarkan lagi di sini, untuk turunan kedua, ya, sepertiga inilah, X sama dengan sepertiga inilah pembuat turunan keduanya 0 ya. Sedangkan di bawah ini, nilai turunan keduanya minus dari sepertiga ke sana, itu nilai turunan keduanya lebih besar dari 0 ya. Oke, jadi pada X sama dengan di sini nih sepertiga ya, sini nih. Jadi dari sini ke kiri nih semua, atau dari sini sampai ke sini, itu grafiknya akan cekung ke bawah, sedangkan mulai dari X sama dengan sepertiga ke kanannya, ini grafiknya akan cekung ke atas. Ya. Tapi karena di sini tinjauannya interval Y-nya hanya pada ini, maka yang berlaku hanya mulai dari 0 sampai dengan sepertiga. Sekarang turunan kedua bisa dari 0 itu cekung ke atas ya. Jadi cekung ke atas mulai dari sini sampai ke sana nih. Tapi karena dari 0 sampai 3 tinjauannya, maka yang berlaku hanya mulai dari X sama dengan sepertiga sampai dengan X3 ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.